Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang di Afra Rainbow. Nah, jadi mulai video ini aku akan coba bikin segmen baru yang khusus untuk buku, yaitu episodenya tiap Rabu aku namain Rabu Buku. Kalau misalnya teman-teman dia punya ide yang lebih menarik, boleh tulis di kolom komentar ya nama segmennya apa. Jadi di Rabu Buku ini rencananya aku akan bahas tentang buku-buku, nggak cuma rekomendasi buku apa yang menarik untuk kalian baca, tapi juga aku akan bahas kira-kira ada poin menarik apa sih dari buku yang sudah pernah aku baca dan aku akan sharing sama kalian gitu. Untuk episode kali ini aku akan rekomendasiin bukunya ini. Oke, jadi buku ini lumayan kecil. Kalau misalnya teman-teman lihat dari pegangan tangan aku juga terlihat ya ukurannya ukuran A5 gitu, ukuran kecil. Kita coba unboxing bareng-bareng ya. Jadi sebentar aku tutup lagi. Nah, jadi sebenarnya ketika datang buku ini tuh datang seperti ini. Jadi ada sampul kardusnya begini. Nah, di sini bisa kelihatan tuh ada tulisan pelukis buku, kelihatan ya. Terus nah di sini kayak yang suka tuh ada detail-detail yang bagus untuk diperhatikan gitu loh. Kelihatan gak sih? Di sini ada tulisan tenang saja. Terus ketika kita buka kan tenang saja, ini hanya sementara gitu. Jadi kayak wah, dari sampulnya aja tuh penuh detail-detail yang menarik untuk dibahas gitu. Nah, oke, sekarang kita bahas dari covernya. Lihat dari covernya. Secara ukuran emang ini tuh ukuran yang mudah untuk dibawa kemana-mana. Simple. Kalau misalnya teman-teman suka bawa tas-tas kecil, ini juga enak untuk dimasukin. Dan yang suka adalah ini hardcover. Jadi karena hardcover kalau kita bawa kemana-mana dan pakai tas itu nggak mudah kelipat-lipat gitu kan. Terus kalau misalnya teman-teman lihat, ini warna covernya tuh gradasi gitu, dari putih ke biru, seolah kita tuh kayak lagi di awan gitu ya, di atas langit. Nih, warna sampulnya yang kalem itu tuh kayak bikin sugesti ke kita yang ketika baru pertama kali lihat bukunya, kita tuh merasa kayak wah, kalem nih, kayak ngasih aura tenang. Dan apalagi tulisannya tuh ini hanya sementara, kayak dari ketika awal kita buka sampul kardusnya terus bilang ada tulisan tenang saja, ini hanya sementara. Terus habis itu lihat warna covernya yang juga menenangkan, itu rasanya kayak ces gitu. Oke, ini hanya sementara gitu. Itu jauh sebelum kita membuka halaman-halaman dan isi bukunya. Nah, jadi di buku ini tuh dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian besarnya tuh ada manusia, perjuangan, introspektif, kawan, cinta, makna, realita. Jadi dibagi menjadi bab-bab itu. Dan di sini Ayub juga menuliskan bahwa kita membaca buku ini nggak mesti berurutan, tapi boleh langsung lompat ke bagian mana yang ingin kita baca terlebih dahulu, kayak gitu. Ini Ayub nulis di sini nih, gitu. Kalimatnya juga menarik sih. Dia nulis gini, tulisan di buku ini dibuat dalam momen, kejadian, dan masa yang berbeda. Tak perlu berurutan, bacalah perlahan sesuai yang hati membutuhkan. Wow, mantap. Jadi sesuai kata Ayu, jadi pas aku baca buku ini aku cari topik yang kayaknya lagi relate tuh dengan yang aku rasakan saat itu, terus aku baca. Yang paling aku suka itu ada di bagian introspektif, judulnya distraksi. Kenapa aku suka ini? Karena kalimatnya tuh kayak ngajak ngobrol dan lebih ke reflektif sih. Jadi kayak merasa oh iya ya gitu. Di distraksi ini kayak ngejelek banget buat aku karena seringkali kita tuh disibukkan sama hal-hal yang tidak penting gitu. Dan itu tuh ternyata hal yang tidak penting itu justru mengambil mayoritas dari masa hidup kita dalam sehari. Tapi kita malah kayak jadi kehilangan hal-hal yang penting yang harusnya kita lakukan terlebih dahulu gitu. Dan ini juga ada nasihat dari Imam Hasan Al-Basri, termasuk tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah Allah menjadikan kesibukannya dalam hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah itu yang waktu itu pas banget
ketika aku baca aku ngerasa lagi penuh distraksi gitu, dan pas baca ini tuh kayak langsung teringat, oh iya ya kayaknya emang hidupku saat ini terlalu banyak distraksi yang mungkin itu sebenarnya tidak terlalu penting. Jadi nggak usah semuanya diambil pusing gitu, ada banyak hal yang lebih penting yang bisa kita selesaikan. Nah, kalau ngomongin tentang buku ini jumlah halamannya 219 halaman. Kelebihannya adalah yang pertama, ukurannya mungil dan mudah dibawa kemana-mana. Terus hardcover, jadi ketika kita bawa nggak khawatir takut terlipat. Di sini isinya lengkap gitu, ada yang bentuknya puisi, ada yang bentuknya prosa gitu, dan ada yang pendek, ada yang panjang gitu sesuai dengan konteksnya. Visual-visual yang mendukung, jadi ada ilustrasi-ilustrasi yang cocok banget nih, contohnya di distraksi tadi ya, tuh visualnya kayak gini, jadi kayak diajak untuk merenung gitu. Iya ya, ternyata selama ini distraksi dalam hidupku terlalu banyak dan aku terlalu tersedot ke distraksi-distraksi. Setelah membaca buku ini, aku merasa ada banyak bagian-bagian yang menampar secara halus gitu. Jadi di sini bahasanya Ayub itu bahasa yang mengajak kita untuk berpikir bareng-bareng, nggak ngejudge, nggak menyalahkan sesuatu, tapi kayak ngajak kita berpikir, oh iya ya ternyata kayak gini, oh iya ya ternyata bisa loh kayak gitu. Jadi ada 21 halaman nih di bagian terakhir bukunya yang bisa kamu tulis. Aku coba liatin halaman yang kosong ya, udah aku tulisin. Jadi ada halaman-halaman kayak gini, jumlahnya 21 halaman. Jadi halaman-halaman ini memang ditujukan untuk menulis apa sih yang kita rasakan, apa yang kita dapat setelah kita membaca buku-buku ini, dan apa sih insight yang kita peroleh dari buku ini gitu. Karena setiap orang pasti punya insight yang berbeda tentang buku ini gitu kan. Kayak misalnya kalau menurut aku tadi bagian yang ngena banget buat aku adalah yang distraksi itu. Tapi bisa jadi buat kamu yang baca buku ini punya judul lain yang menarik buat kamu bahas atau kamu refleksikan. Kalau kekurangannya sebenarnya bukan kekurangannya sih, tapi yang sedikit aku sayangkan adalah karena kan aku sudah pernah baca buku pertamanya Ayub yang Rasa Untuk Jiwa, dan itu bener-bener full color, visualnya bagus banget, tapi belum pernah aku bahas di YouTube ya, karena ada di rumah. Sedangkan aku sekarang ada di Aceh Singkil, jadi belum sempat aku bahas. Nah, kalau misalnya sudah baca buku pertamanya Ayub yang Rasa Untuk Jiwa, pasti dimanjakan sama visualnya yang berwarna dan bener-bener bagus banget gitu. Jadi kayak poin utamanya itu visual dan kata-katanya itu sebagai pelengkap visualnya. Nah, tapi kalau di sini memang fokusnya tuh sepertinya Ayub memfokuskan pada kata-katanya, bukan pada visualnya. Jadi visualnya juga masih hitam putih. Mungkin bagi sebagian orang yang suka minimalis ini sangat cocok ya, tapi karena aku sudah dimanjakan oleh visual yang menarik di buku pertamanya, jadi aku sedikit berharap di buku ini ada visual yang berwarna-warni juga. Tapi itu nggak masalah sih, karena kata-katanya pun sangat mendorong, sangat mengajak aku untuk berpikir dan berefleksi. Nah, sekian rekomendasi buku untuk teman-teman baca hari ini. Teman-teman bisa langsung cek aja, aku akan sertain mungkin link Instagramnya Ayub ya, untuk bisa cek info kira-kira akan ada PO atau apakah ada stok yang tersedia untuk teman-teman bisa pesan bukunya Ayub yang ini hanya sementara. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah, assalamualaikum.